Film ini berlatarkan di kota pelajar, alias kota Jogja di tahun 1990. Terlihat seorang pria bernama Seno sedang berjalan sendirian di dalam hutan dalam keadaan terluka. Kemudian ia bertemu dengan sosok wanita berwajah hitam mengerikan. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian ia mendengar suara orang mengaji di luar kamarnya. Ternyata di sana ada sekumpulan wanita yang sedang yasinan. Dan film Jin Korin pun dimulai. Adegan berpindah ke salah satu pabrik yang ada di kota Jogja. Ada seorang laki-laki bernama MD yang sedang ditelepon oleh adiknya yaitu Alia. Dia menelepon untuk menanyakan kabar suaminya yang bekerja di pabrik itu yang ternyata adalah Seno. Seno merupakan adik iparnya Abdi. Seno sendiri saat ini sedang mengecek keadaan mesin pabrik. Dan tanpa diduga, dia menemukan bawahannya yang bernama Awan ketahuan mencuri sebuah spare part. Seno sangat menjunjung tinggi sebuah kejujuran, sehingga dengan terpaksa dia harus memecat Awan. Padahal sebenarnya, Awan hanya berniat untuk memindahkan spare part itu, bukan untuk mencurinya. Setelah itu Seno berbincang dengan Mas Abdi, bahwa dia baru saja memecat Awan, karena ketahuan mencuri. Sepulangnya Seno ke rumah, dia disambut oleh istrinya Alia. Kemudian dia melihat anak perempuannya, Reva. Dan ternyata Reva sudah tertidur pulas. Di sisi lain, Awan terlihat frustasi di rumahnya, karena dia baru saja dipecat oleh Seno. Ia pun melakukan aksi bundir dengan cara gantung diri. Sementara itu, Seno dan Alia menikmati suasana malam, sambil merencanakan liburan keluarga ketika Reva libur sekolah nanti. Keesokan harinya, di pabrik Seno, dia memiliki atasan bernama Bu Wina. Bu Wina lah yang telah menaikkan jabatan Seno menjadi seorang manajer. Tak lama kemudian, terdengar adanya keributan. Dan ternyata, istrinya Awan datang ke pabrik dan membuat keributan. Dia tidak terima, suaminya bundir, karena dipecat dari perusahaan ini. Seno pun dituduh sebagai pelaku utamanya. Lalu istri Awan memberikan sumpah, apabila kehidupan Seno akan menjadi hitam seperti tanah ini. Mas Abi bertanya kepada Seno, kenapa belakangan ini Seno tampak seperti banyak masalah. Seno berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia pun tidak mau Mas Abdi terlalu ikut campur dengan urusannya. Ketika malam hari, Abdi datang ke rumah Seno untuk ikut makan malam. Kebetulan dia sudah sangat rindu dengan adik dan juga keponakannya. Sebelum makan, Abdi berniat mencuci tangan di wastafel. Namun tiba-tiba, ada sosok jin yang memperhatikannya. Di sini kita jadi mengetahui bahwa ternyata ada sosok jin di rumahnya Seno. Setelah makan malam, Seno pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Ternyata Seno mempunyai ilmu, dan dia membuka praktek pengobatan alternatif. Ketika itu ada seorang ibu yang dihantui oleh sosok menyeramkan dalam mimpinya. Seno pun bersedia membantu, tapi ada bayarannya. Keesokan harinya, Alia merasa kasihan dengan Reva yang setiap harinya hanya main dengan bonekanya, yaitu Simona. Sehingga dia mengatakan kepada Seno agar memberikan seorang adik untuk Reva. Akhirnya, karena hari itu hari Minggu, mereka pun bergegas pergi jalan-jalan. Mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil. Selama di perjalanan, mereka bernyanyi dan saling bercanda gurau satu sama lain. Hingga suatu ketika, Reva kehausan dan mereka pun harus menepi di pinggir jalan untuk mengambil botol minum di bagasi mobil. Namun sayangnya, Alia lupa membawa botol minum, sehingga Seno berinisiatif membeli air di warung terdekat. Ketika malam hari, tiba-tiba listrik di rumah Mas Abdi mati. Mas Abdi pun menyalakan korek api, namun tiba-tiba saja, foto keluarga Seno yang terpajang di rumahnya, seketika terjatuh tanpa sebab. Abdi merasakan firasatnya semakin tidak enak, dan ia pun berniat pergi ke rumah Seno. Namun ketika di starter, motornya tak kunjung menyala. Abdi pun akhirnya menelepon Seno untuk memberitahukan firasat buruknya itu. Seno yang kebingungan berusaha menenangkan kakak iparnya. Dia berkata bahwa mereka baik-baik saja. Namun tiba-tiba Reva berdiri di hadapannya.
Tanpa bertanya atau menaruh rasa curiga, Seno mengantar Reva kembali ke kamarnya. Keesokan harinya di pabrik, Seno memberikan berkas pekerjaan kepada Mas Abi. Mas Abi berkata, nanti malam dia akan mampir ke rumahnya lagi, karena sudah rindu dengan keponakannya. Setelah itu, Seno pergi ke ruang produksi. Dan ternyata ada sosok yang mengikuti Seno. Lalu di sana, ia menegur dua pegawai yang sedang mengobrol. Ketika jam pulang kantor, Bu Wina mengajak Seno makan malam bersama. Namun dia menolak, karena lebih memilih makan malam bersama Mas Abi dan keluarganya di rumah. Makan malam pun berlangsung dengan lancar. Mas Abdi lega melihat Alia dan Reva baik-baik saja. Kemudian Mas Abdi pun pamit pulang. Keesokan harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Bu Wina memimpin rapat bulanan bersama Seno beserta staf lainnya. Ketika rapat sudah selesai, semua karyawan pulang. Tetapi Bu Wina meminta Seno untuk tinggal dan berbincang berdua. Mereka pun mengobrol hingga larut malam dengan gerak-gerik yang tidak biasa. Hal itu disaksikan langsung oleh Abdi yang baru saja akan pulang dari pekerjaan lemburnya. Ia pun geram karena merasa Seno telah berpaling dari adiknya Alia. Akhirnya Wina pulang ke rumahnya. Ia seketika terkejut karena pintu mobil menutup dengan sendirinya. Tapi ia pun tidak mau terlalu memikirkan itu dan langsung masuk ke rumahnya. Kemudian kamera menyoroti sebuah buku yang berjudul Jin Korean di dalam mobilnya. Keesokan harinya, terlihat Seno membantu seorang pekerja menarik sebuah beton, sampai akhirnya dia harus mengalami kecelakaan kerja. Wina pun mengobati luka Seno dengan sapu tangannya, kemudian membalutnya dengan kain perban. Sepulang dari pabrik, Bu Wina mendatangi orang pintar untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Seno. Dengan perantara darah Seno dari sapu tangan miliknya, orang pintar itu dapat melihat kehidupan Seno. Terlihat jika Seno hidup bahagia bersama istri dan juga anaknya. Akan tetapi, dukun itu melihat ada sesuatu yang janggal. Dukun itu pun kemudian memberikan Wina sebungkus jimat untuk jaga-jaga. Keesokan paginya, Wina menghampiri Seno dan bertanya, apakah Seno merahasiakan sesuatu. Dia berkata, jika ada masalah, Seno dapat bercerita kepadanya. Abi menyaksikan mereka berdua, dan saat Wina sudah pergi, dia langsung menegur Seno tentang kedekatannya dengan Bu Wina. Namun Seno menjelaskan, kedekatan mereka hanya sebatas masalah pekerjaan. Wina masih penasaran dengan Seno, sampai ia nekat mengikuti Seno hingga ke rumahnya. Dan di sana ia pun melihat sebuah keanehan, bahwa Seno hanya sendirian di rumah tersebut. Dia tidak melihat istri, ataupun anaknya Seno. Padahal secara jelas di dalam rumah ada Alia dan Reva, dan mereka hendak makan malam bersama. Kemudian orang-orang yang Seno anggap mengganggu, perlahan-lahan mendapatkan gangguan dari sosok jin menyeramkan. Ketika Abdi sedang bersantai sambil mendengar radio, tiba-tiba muncul sosok tangan yang kemudian mematikan radionya. Tak hanya itu, ada juga bayangan hitam yang mengikutinya. Sementara itu, Wina yang sedang mandi seketika terkejut karena ada sosok tangan yang tiba-tiba menariknya. Tapi ternyata itu hanya sebuah mimpi. Keesokan harinya, Wina segera bergegas menuju pabrik. Sesampainya di pabrik, Abdi menemui dan meminta Wina agar tidak mengganggu Seno lagi karena dia telah berkeluarga. Dia pun merasa Abdi salah paham, tujuan dia mendekati Seno bukan untuk menggodanya. Akan tetapi, dia merasa ada yang disembunyikan oleh Seno. Sepulangnya bekerja, Wina pun mengajak Abdi diam-diam memantau rumah Seno. Dan betapa terkejutnya Mas Abdi ketika melihat Alia dan Reva tidak ada di rumah itu. Lalu terlihat Seno berbicara sendirian seperti orang gila. Keesokan harinya, saat baru sampai di pabrik, Mas Abdi langsung mendatangi Seno. Ia bertanya tentang keberadaan Reva dan juga Alia. Namun Seno meminta agar Mas Abdi tidak ikut campur dalam rumah tangganya. Sepulang kerja, seperti biasa Seno disambut oleh Reva dan juga Alia.
Kemudian Seno pergi lagi, karena dia mendapat klien yang ingin usahanya lancar. Kamu mau dagangan kamu laris? Iya benar. Kalian berdua harus puasa 7 hari. Tidak boleh-boleh. Keesokan harinya di pabrik, Abdi memukul Seno, karena dianggap telah melenyapkan Alia dan juga Reva. Seno tidak membalas pukulan itu, mengingat Abdi adalah kakak iparnya. Kemudian Wina pun datang dan mengajak Abdi untuk mencari Adit dan keponakannya. Mereka pun mengintai Seno lagi. Dia tetap berkelakuan aneh, ia tampak menari-nari bersama angin. Kemudian mereka pun lanjut ke rumah dukun, dan setelah diterawang, dukun pun melihat ada sosok jin yang selalu bersama Seno. Abdi hanya bisa menangis, memikirkan nasib Adit dan keponakannya, bahkan untuk minum pun ia tak selera. Sementara Wina saat ini mendapatkan gangguan dari jin peliharaan Seno. Di sisi lain, Alia yang sedang menyisir rambutnya didatangi oleh Seno. Seno memberitahukan bahwa saat ini banyak orang yang berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Seno pun mengingat masa-masa ketika mereka pacaran dulu. Dia ingin Alia berjanji akan terus bersamanya apapun yang terjadi. Janji. Keesokan harinya, Bu Wina bertanya pada Abdi tentang latar belakang keluarga Seno. Mengapa dia bisa mempunyai ilmu hitam? Akan tetapi, Abdi pun tidak mengetahui tentang hal itu. Sepulangnya bekerja, Abdi pun bergegas membongkar berkas surat-surat yang bersangkutan dengan Seno untuk mencari tahu latar belakang keluarganya. Namun, dia malah menemukan foto-foto mereka saat remaja dulu. Abdi pun bernostalgia tentang persahabatannya dengan Seno saat dulu. Abdi teringat, ketika itu mereka jalan-jalan ke suatu tempat. Namun Seno seketika mengajak pergi dari tempat itu tanpa memberikan alasan yang jelas. Abdi pun berniat untuk mendatangi tempat yang ditakuti oleh Seno tersebut. Siapa tahu semua jawabannya ada di sana. Singkat cerita, sampailah dia di daerah tersebut. Abdi bertanya-tanya kepada warga sekitar di mana rumah orang yang bernama Seno. Warga itu pun menunjukkan arah di mana letak rumah keluarganya Seno. Sesampainya di rumah Seno, Abdi pun akhirnya bertemu dengan ibunya Seno. Diceritakan, sang ibu sudah tidak menganggap Seno sebagai anaknya lagi. Dia tidak mau Seno ada urusan lagi dengan keluarga ini. Sebenarnya keluarga mereka mempunyai ilmu gaib yang turun-temurun dari leluhurnya, dan juga punya jin peliharaan yang selalu setia bersama mereka. Hal itu membuat mereka berkuasa dan menjadi terpandang di desa ini. Akan tetapi, hal itu membuat ayahnya Seno tidak bisa meninggal dengan tenang. Oleh karena itulah, Ibu Seno memutuskan untuk berhenti menganut ilmu itu. Lalu, ia mengubur sebuah barang yang berisi ilmu gaib itu di sebuah tanah yang ada di lapang dan tak terjamah oleh siapapun. Namun ketika itu, secara diam-diam Seno mengambil kembali barangnya. Dan semenjak itulah, Seno pergi dari rumah dan tak pernah kembali lagi. Maka ibu pun menganggap Seno bukan anaknya lagi. Mau bagaimana lagi, sebanyak apapun Abdi berbicara, ibu itu tidak bisa menolongnya untuk melawan Seno. Akhirnya, Abdi pun hanya bisa memberikan alamat rumah Seno. Jika sang ibu berubah pikiran dan bersedia membantunya, maka ibu dapat datang ke alamat itu. Kemudian Abdi pun pamit pulang. Di sisi lain, ketika malam hari, Bu Wina dengan sengaja menutup portal untuk mencegah Seno pulang. Bu Wina ingin Seno berkata jujur terlebih dahulu apa yang telah Seno lakukan kepada anak dan juga istrinya. Namun Wina pun seketika diserang hingga ia pingsan. Kemudian Bu Wina dibawa ke rumah Seno, lalu diseret ke dalam ruangan ritual. Tak lama kemudian, Wina tersadar. Dia melihat Seno sedang melakukan ritual dan akan menjadikannya sebagai tumbal. Wina pun diserang dengan beberapa tikaman hingga ia berakhir tawas di sana. Kemudian datanglah Abdi yang langsung menggedor pintu rumah Seno. Ketika pintu dibuka,
seketika Mas Abdi memukul Seno. Seno yang sudah geram, kali ini tidak akan tinggal diam, kemudian ia memukul balik kakak iparnya itu. Namun beruntung, tak lama kemudian, ibu Seno datang. Akhirnya setelah bertahun-tahun, ia melihat anaknya lagi. Ibu pun menyarankan agar Seno mengembalikan Alia dan juga Reva ke tempat yang seharusnya. Seno takut tertangkap oleh ibunya, sehingga dia berlari menjauh dari rumah. Ketika itu Abdi masuk ke dalam rumah, dia sangat terkejut karena di sebuah ruangan terdapat darah yang berceceran. Kemudian, ia menemukan mayat Winel di sana. Lalu Abdi pun melihat ada 2 jenazah yang telah dikafani. Yang tak lain dan tak bukan, mereka adalah Alia dan juga Reva. Ternyata, Alia dan Reva sudah meninggal. Mereka tertabrak oleh truk ketika akan membeli minum di pinggir jalan. Seno tidak terima, istri dan anak kesayangannya mati, sehingga dengan ilmu gaibnya, dia melakukan ritual terhadap kedua jenazah tersebut untuk membangkitkan jin korinnya masing-masing. Dengan begitu, Seno tetap merasakan kalau mereka berdua masih ada bersamanya. Setelah melihat jenazah Adit dan keponakannya itu, Abdi pun segera membakar barang ilmu gaib milik Seno. Kemudian, adegan kembali ke scene awal film ketika Seno berjalan sendirian di dalam hutan. Karena ilmu gaib telah dimusnahkan, ia pun seketika tersadar jika istri dan anaknya sudah mati. Seno pun menjerit sejadi-jadinya di dalam hutan. Sementara Abe hanya bisa mengingat kenangannya bersama adik beserta keponakannya. Ternyata ketika makan malam bersama, pada saat itu dia terpengaruhi ilmu gaib sehingga melihat mereka seolah-olah masih hidup. Kini ia pun harus mengikhlaskan kepergian orang-orang tersayangnya untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai.